Selamat pagi dan selamat sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi ini mari kita renungkan kembali firman Tuhan bersama saya Pendeta Cucu Elia. Dan renungan firman Tuhan kita berjudul Kasih Allah yang Tidak Berubah. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam. Bila mana kami mendapat berkat pagi ini boleh menikmati hidup kami, hari yang Tuhan hadiahkan pada kami. Biarlah kami mendapat penyertaan Tuhan. Kami boleh mendapatkan tuntunan Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terlebih biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengar dan renungkan boleh menolong kami untuk melihat tabiat dan karakter Tuhan yang indah yang meneguhkan kami. Kasih Allah sungguh tidak berubah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah berada dalam sebuah galeri di mana ada barang-barang yang sangat unik, barang-barang yang indah. Dan salah satu di antara barang-barang di sebuah galeri itu ada sebuah tempat vas bunga yang nampaknya sangat licin dan sangat menarik warnanya. Dan begitu indahnya saya mencoba melihat lebih dekat dan kemudian saya mengulurkan tangan untuk meraba dan sungguh satu barang yang sangat cantik, sangat menarik. Saudaraku sekalian, saya membayangkan bagaimana orang yang membuatnya ini. Bagaimana proses dalam membuat vas bunga yang begitu indah ini. Terbuat dari tanah liat. Tanah liat yang mungkin dibandingkan dengan barang itu nampaknya seperti tidak ada sinkronisasi. Tanah liat yang kotor tetapi sekarang kita lihat menjadi sebuah vas bunga yang begitu indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi ini mengajak pemikiran kita untuk melihat kasih Allah yang tidak berubah. Kasih Allah yang sungguh-sungguh mau membentuk kehidupan kita hari demi hari lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk itu, saudaraku, mari kita lihat sebuah cerita yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-18, sebuah perumpamaan yang digambarkan oleh Nabi Yeremia. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya demikian. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Ya, alat itu disebut dengan alat pelarikan ya. Alatnya mungkin boleh berbentuk bundar dan kemudian bisa berputar ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, boleh jadi di antara kita ada yang belum pernah melihat bagaimana tukang periuk membentuk periuk. Saya menganjurkan bila mana saudara punya kesempatan datang ke tempat seperti yang dianjurkan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia. Dan di sana kita akan melihat lebih jelas. Ya, mungkin saudara bisa melihat juga dari tayangan-tayangan video di media sosial, tetapi melihat secara langsung akan melihat lebih jelas tentang apa yang terjadi pada tukang periuk dan periuk itu sendiri. Saya kira mendapatkan tanah liat yang terbaik tentu saja tidak mudah juga. Setelah tanah liat itu kita dapatkan dari sebuah lokasi barangkali yang banyak tanah liatnya, tetapi mungkin tidak murni. Kita harus menyingkirkan bebatuan dan kerikil yang mungkin masih menempel, dan dari tanah-tanah yang warnanya berbeda,
yang bukan termasuk tanah liat kita harus pisahkan. Dan setelah itu kita bawa ke pelarikan, ditempatkan di sana dan kemudian mulai mengerjakannya. Diberi sedikit air supaya licin, ya, supaya lebih lagi lembut, dan kalau terlalu lembut, kebanyakan air, nampaknya sulit untuk didirikan, ya, sulit untuk dibentuk, terlalu kering juga sulit juga. Jadi berulang kali sang tukang periuk membentuk periuknya dan mungkin gagal lagi dan sampai pada akhirnya mendapatkan, satu bentuk yang terbaik dalam pemandangan sang tukang periuk. Jadi luar biasa saudaraku sekalian, pekerjaan sang tukang periuk tidak mudah dan begitu tangannya digunakan untuk membentuknya langsung jadi, itu jarang terjadi. Mungkin sudah sangat ahli. Tapi ini adalah sebuah perumpamaan saudaraku sekalian, bahwa Tuhanlah sang tukang periuk itu. Beberapa ayat firman Tuhan mengatakan bahwa memang Allah digambarkan seperti itu. Seperti Yesaya pasal 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi saudaraku sekalian, saudara dan saya adalah digambarkan seperti tanah liat. Dan Tuhan sebagai tukang periuknya, ya, yang sedang membentuk kita. Boleh jadi kita sebagai tukang periuk ini memang benar-benar berserah kepada sang tukang periuk. Ya, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan kita yang membentuk kita. Kita ingin menjadi ini, menjadi itu, menjadi punya skill ini dan skill itu. Kita ingin punya jabatan ini dan jabatan itu. Ya, kita ingin pergi ke sana, pergi ke sini, dan banyak keinginan-keinginan yang kita mau boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi, saudaraku sekalian, kita perlu berserah kepada Sang Pembuat itu. Tuhanlah pembuatnya. Tuhanlah tukang periuk itu. Kita tanah liat. Kita bagaikan suatu barang, ya, yang hanya berserah saja. Tuhanlah yang sesungguhnya membentuk kita. Jadi tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut, karena Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya. Pilihan kita adalah penyerahan pada Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan dalam kitab Yeremia tadi, kalau sang tukang periuk itu mau mengerjakannya dan gagal kemudian mengerjakannya kembali, maka kata Tuhan dalam ayat yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, tanda sekali, kalau tukang periuk bisa buat seperti itu, mengapa tidak, katanya. Aku pun bisa melakukan seperti itu. Selanjutnya, ada kalanya aku berkata tentang kamu, tentang satu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat bangsa itu dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Saudaraku sekalian, tema yang kita sebutkan di depan tadi bahwa Allah tidak berubah. Kasih Allah tidak berubah. Dan kita melihat cerita ini bahwa sepertinya Allah berubah. Yang tadinya mau mendatangkan ya bencana, tapi kemudian bangsa itu bertobat dan Tuhan menyesal sehingga tidak lagi mendatangkan malapetaka kepada bangsa yang jahat itu karena sudah bertobat. Apakah ini kita menganggap bahwa ayat-ayat Alkitab bertentangan? Tentu saja tidak, saudaraku sekalian. Karena ayat-ayat itu menunjukkan bahwa tabiat Allah itu tidak berubah. Kasih Allah itu tidak berubah. Saudaraku sekalian, yang berubah adalah tindakan kasih itu ternyata adalah tindakan kasih walaupun itu adalah sebuah malapetaka.
Seperti pelajaran yang kita sudah dapatkan, perenungan firman Tuhan pada pekan yang lalu, bahwa kasih Allah, ya, kasih Allah ditunjukkan juga di dalam, ya, dalam murka Allah. Murka Allah, ya, murka Allah juga adalah wujud daripada kasih Allah. Jadi saudaraku sekalian, inilah gambaran yang kita dapatkan daripada firman Tuhan terkait dengan perumpamaan yang diberikan oleh hamba Tuhan Nabi Yeremia. Selanjutnya saudaraku, firman Tuhan katakan dalam Yeremia pasal 18 tadi, ya, ini sebaliknya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Ya, ini akan bangun dan menanam. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka aku menyesal bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Jadi saudaraku sekalian, apa yang dirancangkan Tuhan kepada umat-umat Tuhan bangsa Israel, yaitu keberuntungan, yaitu membangun dan membuat mereka menjadi bangsa yang diberkati. Tetapi rupanya Tuhan menyesal karena mereka berbuat jahat dan menolak Tuhan. Maka mereka bahkan memberontak kepada Tuhan. Maka saudaraku sekalian, disinilah kita boleh melihat ayat-ayat ini tidak bertentangan. Bahwa Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang semakin hari semakin baik dan dibentuk oleh Tuhan. Mungkin mengalami kehancuran, mengalami keruntuhan, sebagaimana periuk itu dibuat, mungkin dihancurkan kembali dan kemudian dibentuk kembali, agar kita menjadi satu bentuk yang baik, yang menarik dan berguna. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari kita mendapati pengalaman-pengalaman yang mirip seperti ini. Boleh jadi kita gagal dalam meraih tujuan-tujuan dan target-target dalam pekerjaan atau pelayanan kita. Boleh jadi kita juga memiliki anak-anak yang mungkin gagal dalam pekerjaan dan juga mungkin pendidikannya. Mungkin di antara mereka anak-anaknya anak-anak yang mungkin keras kepala, susah diatur, bahkan mungkin ya kepada orang tuanya pun melawan. Dan mungkin kita merasa gagal. Saudaraku, mungkin ini kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan semua boleh terjadi, sedang mendidik kita untuk membentuk kita seperti periuk tadi sedang dibentuk oleh Tuhan. Demikian juga dalam organisasi kita, di gereja kita. Ada benturan-benturan, ada pertentangan dalamnya. Boleh jadi kita menyesak rasanya berada dalam lingkungan seperti ini, di mana seperti tidak ada damai. Tuhan sedang membentuk kita seperti periuk tadi. Boleh jadi mungkin kita rasanya tidak betah dalam kehidupan seperti ini. Tapi Tuhan sedang membentuk seperti juga dalam perumpamaan ini. Dalam perumpamaan tukang periuk kita juga melihat kesabaran Allah. Ketika tanah liat itu rusak, tukang periuk tidak langsung membuangnya. Ya. Kalau saudara gagal, ingat Tuhan tidak membuang kita. Ya. Demikian pula Allah tidak cepat marah atau meninggalkan kita ketika kita gagal. Dan 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar. Tuhan sabar terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, semua orang. Kalau boleh, semua orang pada akhirnya. Walaupun saat ini dalam kebobrokan, kejahatan. Bila mana mereka bertobat, Tuhan menyesal merancangkan malapetaka. Kesabaran Allah adalah bukti kasih-Nya yang besar bagi kita. Bukti kasih-Nya yang tidak berubah, saudara. Sebagai tanah liat di tangan sang penjunan, ya, sebagai di tangan tukang periuk tadi, kita diajak untuk berserah sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Meskipun proses pembentukan terkadang terasa sulit atau menyakitkan,
kita dapat percaya bahwa Allah bekerja untuk kebaikan kita. Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 28 katakan bahwa Tuhan bekerja ya untuk kebaikan kita. Mungkin perlu iman yang kuat untuk melihat bahwa dalam keterpurukan kita melihat bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Kisah kasih-Nya yang tidak berubah adalah dasar yang kokoh bagi iman kita. Ya, saudaraku sekalian, ingat ketika kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, ya, itu adalah iman yang membuat kita kokoh ya dalam perjalanan hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan rencananya bagi kita selalu baik. Saudaraku, kita renungkan kasih Allah yang tidak berubah ini. Ketika kita merasa lemah, ingatlah bahwa Allah sedang membentuk kita dengan penuh kasih. Ketika kita jatuh, ingatlah bahwa Dia siap membentuk kita, membentuknya kembali. Kasih-Nya adalah kekuatan yang memampukan kita terus berjalan dalam rencana Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita lihat kembali kehidupan kita saat ini dan membandingkan dengan apa yang dibuat oleh Tuhan ya melalui perumpamaan tukang periuk dengan tanah liat. Boleh jadi saudaraku sekalian, ya kita seperti tanah yang dicari tadi. Mungkin dari keluarga, dari lingkungan yang mungkin tidak ada sesuatu yang menarik ya. Tidak ada hal yang baik yang kita dapatkan dari lingkungan kita, tapi Tuhan ambil dan membentuk kita dan dibentuknya dengan sedemikian rupa sehingga sungguh jadi berguna dan menarik dalam pemandangan Tuhan. Saudaraku, seperti yang digambarkan juga selanjutnya, luar biasa. Bagaimana bangsa Israel membelakangi Tuhan? Baiklah, kamu, kata Tuhan, kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya. Luar biasa saudaraku sekalian. Ketika orang tidak tertarik lagi kepada hal-hal rohani, ya, tertarik lagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu, sehingga mereka katakan, tidak berguna. Ya. Yang berguna adalah hal yang kelihatan, hal yang membawa kesukaan dan kepelesiran duniawi saja. Dia katakan tidak ada gunanya. Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri. Dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Saudaraku sekalian, bila mana ini terjadi, saudaraku, segeralah kita ambil langkah kembali kepada Tuhan. Boleh jadi mungkin ya dalam pandangan dunia tidak ada gunanya. Ya, baca Alkitab, hari-hari berdoa, ya setiap pekan kita datang, pergi hari Sabat berbakti. Tidak ada gunanya. Ya, tapi sungguh Tuhan sedang membentuk kita, melihat, mempersiapkan kita bagi kehidupan yang kekal. Firman Tuhan katakan, sebab itu beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion? Masakan air gunung akan habis air yang sejuk dan mengalir? Tetapi umatku telah melupakan aku, mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Saudaraku sekalian, mungkin gambaran ini tidak persis sama dengan kita. Ya, tetapi boleh jadi kita juga melakukan hal yang sama seperti Israel. Ya, menggantikan Tuhan dengan membakar korban kepada dewa-dewa. Siapakah dewa-dewa yang kita sembah saat ini? Boleh jadi kita tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, tinggalkan kegiatan ibadah harian kita bersama anak-anak kita untuk sesuatu yang kita anggap lebih menarik. Medsos lah, tontonan, film lah, karena ada banyak sekali yang mudah dijangkau di rumah. Ya. Tidak ada kegiatan ibadah di rumah. Anak-anak dan orang tua masing-masing, saudaraku sekalian. Kita sama. Ya, saya katakan tidak persis sama, tapi rupanya ada prinsip yang sama. Bahwa umat Tuhan melupakan aku. Ya, padahal mereka menikmati
banyak berkat, kecukupan, kelimpahan, dan mereka menjadi bangsa yang sejahtera lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Umat-umat Tuhan yang saat ini diberkati Tuhan. Dalam arti segala sandang pangan dan kecukupan Tuhan sudah berikan. Jangan lupa bahwa kita harus datang kembali setiap hari. Ya, pagi, malam, bawalah keluarga kita, rumah tangga kita. Jangan sampai kita seperti mencari sesuatu yang disebutkan di sini, dewa yang kesia-siaan. Apakah tidak sia-sia, saudaraku sekalian, bila mana kita melihat anak-anak kita terus scroll dan scroll, ibu-ibu, bapak-bapak, scroll dan scroll HP kita, demikian juga tayangan televisi yang dengan mudah dijangkau. Rasanya, saudaraku sekalian, suasana itu menarik, tetapi individu-individu dari keluarga itu melakukan kegiatan masing-masing dan tidak ada ikatan kasih lagi. Ya, dan kita harus kembalikan kehidupan rumah tangga kita untuk melihat bahwa sungguh Allah kita, Allah yang tidak berubah, kasih-Nya tidak berubah, mau membentuk kita. Sebelum terlambat, mari kita datang kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita tutup renungan kita dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat firman Tuhan, untuk kami boleh teguhkan, dikuatkan dalam perjalanan iman kami ini. Tuhan berkati, kiranya saudara kami yang saat ini mungkin dalam lemah iman, bila mana mendengar sekalimat saja ketika sering disampaikan, biarlah itu boleh memanggil mereka kembali kepada mereka yang saat ini sakit dan lemah fisiknya. Tuhan berikan jamahan-Mu dan berikan kekuatan, karena sungguh Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang mengasihi setiap orang yang bergumul saat ini. Tuhan, biarlah kami boleh memiliki waktu yang indah, waktu yang sungguh berharga. Pada sepanjang hari Sabat ini kami boleh berbakti dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.